Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film Laskar Pelangi. Setelah kita menonton film Laskar Pelangi, di sana kita melihat ada dua sosok guru yang begitu luar biasa dan berdedikasi begitu kuat dalam upaya menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak. Mereka tidak pernah menyerah di hadapan dengan berbagai tantangan. Mereka selalu memiliki keinginan yang begitu kuat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak di lingkungan mereka. Seperti yang kita lihat dalam video, bahwa lingkungan yang digambarkan di sana adalah lingkungan yang tertinggal dari segi ekonominya, pendidikannya, maupun hal-hal yang lain berkaitan dengan pendidikan ataupun masa depan anak-anak tersebut. Namun kedua guru ini selalu memberikan motivasi yang begitu kuat dan selalu meyakinkan kepada peserta didik bahwa kita itu tidak boleh menyerah dalam menghadapi kesulitan, serta untuk selalu berusaha mencapai apa yang mereka impikan. Namun seperti yang kita lihat juga dalam video, di balik dedikasi dan semangat juang kedua guru tersebut, mereka selalu menemukan masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Salah satunya, masalah terbesar adalah dukungan dari orang tua. Karena kita lihat dalam video tersebut ditunjukkan bahwa praktik orang tua yang mempekerjakan anak-anak mereka untuk bekerja. Bahkan mereka juga mengorbankan pendidikan dan masa depan anak-anaknya sendiri. Karena bagi mereka pendidikan itu tidaklah penting. Yang penting adalah bekerja membantu orang tua di rumahnya. Nah, namun dengan atau berkat ketekunan dan semangat mereka, semangat dari kedua bapak ibu guru ini, kedua guru tersebut terus memperjuangkan hak pendidikan setiap anak. Ya, meskipun dihadapkan dengan tantangan yang besar seperti tadi, namun melalui motivasi yang diberikan oleh guru, peserta didik tersebut menjadi lebih bersemangat dan gigih dalam menempuh pendidikan. Hingga pada akhirnya di ending video kita dapat melihat bahwa anak-anak tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka bisa berprestasi. Kemudian dari film tersebut juga kita dapat belajar beberapa hal penting tentang peran seorang guru sebagai agen perubahan atau agent of change. Yang pertama, hal penting yang dapat kita ambil adalah ketegasan dan kepedulian. Seorang guru perlu memiliki ketegasan dan menegakkan standar dan harapan yang tinggi terhadap peserta didiknya. Namun perlu diingat di sini bahwa ketegasan tersebut harusnya disertai dengan rasa kepedulian yang mendalam terhadap kebutuhan dan potensi setiap peserta didik. Ya tentu, sehingga mereka merasa didukung dan dihargai dalam proses belajarnya. Kemudian yang kedua, yakni pengaruh positif. Dengan memberikan motivasi, inspirasi, dan dukungan yang berkelanjutan, tentunya seorang guru dapat mempengaruhi peserta didiknya untuk meraih impian dan potensi terbaik mereka. Kemudian dari segi advokasi pendidikan, ketika guru melihat ketidakadilan atau ketidaksadaran dalam sistem pendidikan, guru-guru tersebut tidak diam dan pasif, melainkan mereka terus berjuang untuk memberikan hak pendidikan yang setara bagi setiap anak, terlepas dari latar belakang kondisi ekonomi mereka. Jadi guru itu tidak pernah meminta imbalan sepeser pun dalam video tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni komitmen terhadap pendidikan. Dari film tersebut kita belajar bahwa menjadi agen perubahan adalah dalam dunia pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat dan ketekunan yang tak kenal lelah. Dead Poet Society adalah film yang mengisahkan tentang seorang guru yang mencoba untuk mendobrak sistem pembelajaran yang terkesan membosankan di kelas dan terlalu kaku, sehingga menyebabkan peserta didik terbelenggu tanpa bisa menemukan jati dirinya. Beberapa peserta didik menunjukkan minat mereka dalam pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan oleh guru yang lebih humanis dan bersahabat. Dari film ini memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak untuk menemukan jati diri serta potensi yang ada dalam diri masing-masing peserta didik, sehingga bisa berkembang sesuai dengan minatnya. Pendidikan bukan tempat untuk memaksa peserta didik menjadi orang yang cerdas, tetapi bagaimana pendidikan dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya.
Film ini juga memiliki hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Di antaranya, yang pertama, kepedulian dan empati. Film ini juga menyoroti pentingnya peduli dan empati terhadap orang lain. Contohnya ketika salah satu peserta didik mengalami kesulitan, peserta didik lainnya merasa tergerak untuk membantu. Hal ini menunjukkan bahwa memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain adalah bagian penting dari pengalaman manusia. Yang kedua, kepercayaan diri. Profesor Keating mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri, mengikuti passion mereka, dan tidak takut untuk berbeda. Ini menekankan pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam mengembangkan kepercayaan diri, ketegasan terhadap nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Film ini menekankan pentingnya kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Profesor Keating mendorong peserta didik untuk berpikir secara kreatif dan mengajar passion mereka. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mengikuti nilai-nilai pribadi mereka. Kemudian, hubungan antara film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Pada film ini menggambarkan bagaimana perjuangan seorang perempuan muda yang berasal dari suku Dayak Kalimantan. Ia memperjuangkan hak pendidikan formal untuk anak-anak yang tentunya bertempat tinggal di tengah hutan Kalimantan. Dari film ini juga dapat kita petik beberapa aspek yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pertama terkait empati dan kesadaran sosial. Sebagai seorang guru, kita dapat mengambil pelajaran dari film tersebut, terutama pada pengalaman yang dialami oleh tokoh utama. Dari situ kita dapat memahami pentingnya perjuangan untuk mempertahankan hak atas pendidikan dan lingkungan yang keras. Jadi, di sini setiap individu berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kedua, pendidikan dan pemberdayaan. Pada film ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya pendidikan dalam memberdayakan individu maupun komunitas. Hal ini dapat mengilhami kita sebagai seorang guru bagaimana cara menghargai atau akses pendidikan dan bagaimana pendidikan tersebut dapat kita jadikan alat untuk mengubah kehidupan, terutama di komunitas yang kurang mendapatkan perhatian dalam mengembangkan pendidikan formal. Kemudian, penanaman nilai-nilai sosial. Melalui konflik dan perjuangan yang ditampilkan dalam film, memberikan kesempatan kepada kita sebagai seorang guru untuk memahami tentang bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam masyarakat dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya melalui penerapan dalam dunia pendidikan.